Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ahmad Jabir dalam bincang-bincang terkait dengan tema public speaking. Bagi yang baru bergabung, saya sampaikan selamat bergabung. Mari bersama-sama kita belajar bersama. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kapasitas kita khususnya dalam hal public speaking. Dan bagi yang sudah bergabung sebelumnya, terima kasih masih berkenan untuk mengikuti perbincangan kita. Semoga kita bisa bersama-sama menebar manfaat lebih banyak lagi. Dan khusus bagi yang baru bergabung ataupun yang sudah lama bergabung tetapi belum subscribe, saya sarankan untuk segera tombol atau tekan subscribe untuk mendapatkan informasi, notifikasi, pemberitahuan video-video kami yang terbaru. Semoga bermanfaat. Baik, mari kita lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan tema public speaking. Secara khusus hari ini, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan sambutan, kultum, dan khutbah. Nah, sambutan, kultum, dan khutbah. Seringkali kita ini sebagai seorang manusia sosial itu tidak pernah luput dari sambutan. Ya, ketika kita di keluarga, kita sambutan di keluarga, di RT sambutan RT, di RW sambutan RW, ya, bahkan di pemerintahan dan seterusnya sampai level negara. Yang kedua, kultum. Seringkali kita juga diminta ya, secara tiba-tiba untuk menyampaikan kultum, ya, nasihat singkat, ya. Dan yang berikutnya adalah khutbah, ya. Nah, agar kita bisa menyiapkan diri untuk bisa memberikan sambutan, kultum, dan khutbah, mari bersama-sama kita lihat ya, secara khusus lebih spesifik lagi bagaimana karakter sambutan, kultum, dan khutbah ini. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ada 7 karakter minimal ya, ketika kita bicara tentang tema khutbah, kultum, atau sambutan ini. Yang pertama, waktunya pendek. Ya. Sambutan itu kalau waktunya terlalu panjang, pendengar menjadi bosan. Kultum, begitu disebut kultum, lalu kemudian kita menyampaikan dalam waktu yang panjang, maka pendengar akan menggerutu. Khutbah, meskipun tidak disebutkan harus pendek, tetapi kalau kepanjangan, orang akan menggerutu juga itu. Nah, maka mari kita pahami bahwa sambutan, kultum, khutbah itu pasnya, dia memiliki karakter waktunya pendek. Yang kedua, sambutan, kultum, khutbah itu searah, tidak ada tanya jawab, ya, searah. Nah, yang kemudian yang pertama tadi waktunya pendek, yang kedua searah, karena searah maka kemudian yang ketiga tidak ada tanya jawab, dan yang keempat, ya, pesertanya cenderung homogen. Kita sambutan misalnya di acara apa tertentu, pesertanya homogen. Kita kultum juga gitu, pesertanya homogen. Apalagi ketika kita khutbah ya, pesertanya homogen. Ya. Nah, kemudian yang kelima, berbicara khusus tentang kultum maupun khutbah itu religius. Ya, cenderung religius. Tema-tema keagamaan. Ya. Yang keenam, sambutan, kultum, khutbah itu bukan forum ilmiah. Yang karenanya kemudian harus ada penjelasan detail sekali gitu. Ya. Bukan forum ilmiah. Dan yang ketujuh itu dia punya tujuan khusus, tujuan utama. Ya. Kalau sambutan tuan rumah sahibul bait, ya, yang punya hajat nikah misalnya. Ya, kultum atau nasihat singkat berkaitan dengan tema apa gitu. Ya. Khutbah juga begitu. Ya. Ada tujuan tema tertentu. Nah, karenanya maka ketika kita menyampaikan sambutan, kultum, atau khutbah, itu harus kita usahakan memenuhi semaksimal mungkin kaidah singkat padat. Ya. Singkat padat. Ya. Orang akan senang itu, singkat padat. Ya. Nah, bagaimana makna singkat padat itu? Ada 3. Yang pertama adalah pendek, tidak boleh berpanjang-panjang. Ya. Pendek saja, nggak perlu berpanjang-panjang. Pointernya jelas, antara 1, 2, sampai 3. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah padat. Ya, kita nyampaikan sesuatu secara padat. Maksudnya apa?
yang kita sampaikan itu berisi dan bermakna, ya. Tidak perlu banyak ngelantur ke sana kemari gitu. Kenapa? Karena nanti ketika kita ngelantur ke sana kemari, maka tema-tema penting yang ingin kita sampaikan belum selesai, waktunya sudah habis. Nah, kita nanti akan gagal dalam berkomunikasi dalam konteks sambutan, kultum atau khutbah ini. Ya. Kadang-kadang sering kan kita dengar ada orang kultum atau khutbah karena diingatkan oleh MC-nya, Pak, waktunya kurang 2 menit. Ya, sementara tema belum tersampaikan. Maka akhirnya apa? Akhirnya ya menyampaikannya secara tergesa-gesa gitu. Ya. Bisa jadi orang tidak paham karena ketergesaan itu. Yang kedua, bisa jadi juga dalam waktu yang mepet ada poin-poin penting yang kemudian terlupakan. Nah, ini penting, ya. Kemudian yang ketiga adalah fokus. Kita harus punya fokus, memilih tema sentralnya, ya. Kita fokus, maksudnya yang pertama ada tema sentral, yang kedua kita konsisten dengan tema sentral itu, ya, tidak ngelantur ke sana kemari gitu. Nah, ketika kita bisa menyampaikan sambutan, kultum atau khutbah dengan padat, ya, pendek, padat, berisi, fokus, tema sentralnya jelas, maka pendengar akan mudah menangkap pesan kita, ide kita, informasi dari kita maupun gagasan kita. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa bisa semakin meningkat kemampuan kita dalam hal menyampaikan sambutan, kultum maupun khutbah. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.